warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak suli dan suliha. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Bu Bulan harap semua anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Kakak dan abang, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Silakan dikeluarkan buku tematiknya ya nak. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari kita mudah mengerti dan memahaminya. Silakan diangkat kedua tangannya, membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, semua anak-anak sudah membaca doa ya. Silakan dikeluarkan buku tematiknya ya. Buka bukunya di halaman 57 PB 6. Oke, sudah. Maaf Bu Bulan salah baca, halaman 47 PB 6 ya nak ya. Di PB 6 ini kita akan belajar tentang muatan apa? Ada yang tahu tidak? Iya, kita akan belajar muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Sebenarnya muatan di PB 6 ini adalah bahasa Indonesia, PKN dan PJOK ya teman-teman. Tapi yang kita pelajari hanya bahasa Indonesia dengan PPKN. Gitu ya teman-teman. Oke, bisa kita mulai ya belajarnya ya. Oke, di sini ada pertanyaannya seperti ini. Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Iya, ada pertanyaan seperti itu. Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Iya, siapa lagi ya pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Agar kamu tahu, mari kita pelajari. Oke teman-teman, walaupun ini materinya tentang pahlawan, ya ini bukan muatan IPS ya nak, ini tetap muatan bahasa Indonesia, tetapi ceritanya tentang muatan IPS. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Tahukah kamu Pangeran Diponegoro? Iya, kamu pernah dengar Pangeran Diponegoro? Yang gambarnya seperti itu, yang ada di buku. Ya, jadi Pangeran Diponegoro ini nak ya, dia ini suatu pahlawan ya yang berjasa di wilayahnya gitu nak. Oke, kita baca ya. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa penduduknya di Nusantara. Perperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa Tengah, disebut Perang Jawa. Iya teman-teman, di sini tahukah kamu ini hanya sedikit ya nak cerita tentang si Pangeran Diponegoro ya. Nanti Bu Bulan mau kamu berliterasi mencari tahu ya cerita lengkap tentang Pangeran Diponegoro. Silakan kamu tulis di buku tulis kamu menurut pikiran kamu secara singkat dari cerita lengkap yang kamu baca. Boleh dari buku pelajaran, boleh juga dari internet, boleh dari majalah atau yang lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Setelah kamu sudah dapat cerita tentang Pangeran Diponegoro, maka kamu boleh mengerjakan tugas yang selanjutnya ya. Jadi Bu Bulan harap kamu cari tahu dulu cerita lengkap tentang cerita Pangeran Diponegoro gitu teman-teman. Oke, kita lanjut di bawahnya ya kan. Setelah kamu sudah mencari lengkap ceritanya, di bawahnya ada pertanyaan seperti ini. Tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Iya, setelah kamu mengetahui cerita Pangeran Diponegoro, Bu Bulan mau kamu membuat pertanyaan ya. Pertanyaannya Bu Bulan tidak buat berapa minimal, berapa maksimal ya, sebanyak-banyaknya. Dan kalau membuat pertanyaan harus menggunakan 5W tambah 1H. Pertanyaannya ini tidak perlu dijawab ya nak. Yang di halaman 47 kamu cukup membuat pertanyaan saja. Seperti itu teman-teman.
Oke, teman-teman sudah paham ya? Kita lanjut halaman 48. Iya, seperti yang Bu Bulan bilang tadi, kamu cari informasi ya, boleh dari internet, dari buku bacaan atau yang lainnya mengenai cerita ya Pangeran Diponegoro. Oke, sekarang di bawahnya ada halaman 48, ayo berdiskusi. Ya, harusnya kita didiskusikan ya, Nak. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari cerita yang Bu Bulan bilang tadi, buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Iya, di sini sudah jelas ya, ada gambar Pangeran Diponegoro. Iya, siapa ya nama tokoh si Pangeran Diponegoro itu, namanya siapa? Ya kan? Kira-kira dari cerita itu perjuangan apa ya yang dilakukan oleh pahlawan tersebut? Dan dari cerita ini ya, perilaku yang pantas ditiru apa ya, Nak ya? Dan dari cerita ini, dari mana daerah asalnya? Seperti itu teman-teman ya. Jadi kamu harus cari tahu dulu informasinya. Setelah kamu sudah tahu, kamu ceritakan secara singkat menurut pendapat kamu di buku tulis kamu. Lalu kamu kerjakan pertanyaan yang halaman 47, pertanyaannya bebas, tidak Bu Bulan paksakan berapa. Yang pastinya harus menggunakan 5W tambah 1H ya. Setelah itu, yang ayo berdiskusi, kamu silakan kerjakan. Ini bisa kamu jawab dari pertanyaan atau cerita yang sudah kamu cari informasinya terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Oke, terus di halaman 49 harusnya kan tukarkan peta pikiran yang telah kamu buat dengan temanmu. Karena kamu lagi di rumah ya, tidak di sekolah, jadi tidak perlu ditukarkan. Maka kita lanjut yang di bawahnya ya, Nak ya. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat Sadumu Bathuk ya, atau Sanyari Bumi Ditohi Tekan Putih. Ditekan Pati, maaf Bu Bulan salah baca. Ya, sejari kepala jengkal tanah dibela sampai mati. Iya, kamu boleh nanti cari tahu apa ya maksud dari kata itu ya. Setelah itu, usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukan disertai dengan memelopori, mencontohkan dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat khususnya di Pulau Jawa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang halaman 49 yang paling bawah ini, Nak, ini adalah muatan PPKN ya, Nak ya. Oke, dilanjutkan dengan halaman 50. Ini juga muatan PPKN. Perhatikan, di situ ada pertanyaan. Apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Iya, dari cerita yang kamu cari tahu tentang Pangeran Diponegoro, menurut kamu apa yang perlu diteladani, Nak? Silahkan kamu jelaskan jawabanmu di buku tulis ya. Oke, terus di bawahnya, apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, menurut kamu dari cerita ini, apakah semangat Pangeran Diponegoro ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apabila perlu, berikan contohnya ya, Nak. Kalau tidak perlu, jelaskan juga kenapa tidak perlu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang di bawahnya, apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan? Iya, pasti pernah ya. Tulis pengalaman bekerja sama yang pernah kamu lakukan. Iya, pada saat di sekolah, kamu pernah kan bekerja sama dengan teman, baik itu diskusi kelompok, ya kan? Menurut kamu, apakah kerjasama itu ya dengan teman-teman yang berbeda itu mencapai tujuan bersama, Nak? Iya, silakan nanti kamu kerjakan ya, Nak ya, di halaman 50 yang paling bawah itu silakan ditulis di buku tulis kamu. Oke teman-teman, yang di halaman 51 sampai seterusnya yang ada di PB6 itu adalah muatan PJOK. Jadi kita tidak lanjutkan. Jadi hari ini tugas kita tidak begitu banyak ya, Nak. Kamu membaca atau mencari tahu tentang cerita Pangeran Diponegoro
Ya, setelah itu kamu tuliskan secara singkat menurut pendapat kamu dari cerita yang kamu baca. Setelah itu, kamu buat pertanyaan terserah berapa menggunakan 5W tambah 1H. Dari pertanyaan dari cerita yang kamu baca, kamu pasti bisa menjawab pertanyaan ini, Nak. Ya, setelah itu yang paling bawah itu muatan PPKN dikerjakan sampai halaman 50. Oke, gitu aja teman-teman ya. Hari ini tugas tematik kita tidak begitu banyak. Bu Bulan harap kamu selalu mengerjakan tugas yang diberikan Bapak atau Ibu guru. Walaupun pembelajaran kita tidak di sekolah tetapi di rumah, Bu Bulan harap semangat belajar kamu tetap ada ya nak ya. Tidak boleh bermalas-malasan ya. Oke, teman-teman, apabila ada nanti yang ingin ditanyakan ya, boleh hubungi Bu Bulan, jangan segan-segan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.